Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung pada Jumat 24 Juli 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, Febri awalnya berstatus sebagai saksi. Pada tanggal 20 kemarin, kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin, ex-Jampitsus FA harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah KUHP yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa. Dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai prokes hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga terbitlah sprindik TPPU. Febri diperiksa selama hampir 10 jam sejak siang hari. Menjelang tengah malam, Tim 9 Kejaksaan Agung meningkatkan status hukum Febri dari saksi menjadi tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menilai telah memiliki alat bukti yang cukup terkait dugaan TPPU dalam perkara temuan uang dan emas di kediaman Febri. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan pokoknya dari hari ini di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga, tetapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jampitsus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat digiring masuk ke mobil tahanan Kejagung, Febri sempat menyampaikan pernyataan bahwa dirinya merupakan korban kriminalisasi.
Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong belakang, jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Jampitsus Febri Adriansyah menyatakan kliennya bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Dalam pemeriksaan tersebut, Febri menjawab seluruh pertanyaan penyidik sesuai dengan apa yang diketahuinya. Pak FA menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sesuai yang ia ketahui, karena memang sejak awal, sebagaimana yang disampaikan juga pada kami dan pada penyidik, Pak FA bersikap kooperatif dan sangat menghormati kredibilitas institusional dan fungsi penegakan hukum. Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan. Sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA. Sebelumnya siapa, Pak? Dan perlu juga kami sampaikan agar jelas dan agar jernih, ada 3 sprindik dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dialihkan ke Kejaksaan Agung. Dari 3 sprindik tersebut ada 1 penetapan tersangka. Jadi ada 4 dokumen ya yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum dan 1 surat penetapan tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik umum dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan TPPU. 2 penetapan tersangka. Kalau tidak salah 1. Satunya penetapan tersangka yang perkara Asabri. Jadi nanti silakan dikonfirmasi ya ke pihak Kejaksaan Agung. Ada 1 poin yang juga tadi disampaikan bahwa Pak FA sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi Jampitsus, juga beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya. Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan juga proses hukum ini berjalan secara adil. Termasuk juga perlu diperjelas seterang-terangnya sebenarnya apa tuduhan dan predikat crime untuk indikasi TPPU tersebut. Itu ya yang bisa disampaikan. Silakan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri Adriansyah langsung digiring ke rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Rutan KPK. KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat
Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan perkara tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.